Halo guys, selamat datang kembali di channel Yasin Edu. Nah, di video sebelumnya aku udah bilang nih, kalau untuk next konten kita akan mulai membedah buku satu persatu. Dan untuk saat ini kita akan membedah dulu buku yang satu ini nih. Yap, judulnya adalah Rich Dad Poor Dad. Cukup menarik memang ya, apalagi kalau kita baca subjudulnya juga nih. Apa yang diajarkan orang kaya kepada anak-anak mereka tentang uang yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah. So, daripada makin penasaran, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu bab pertama nih, yaitu pendahuluan. Masih bab pendahuluan ya. Dan mari kita awali dengan sebuah pertanyaan ini. Bagaimana seandainya kalian punya dua ayah yang berperan penting dalam hidup kalian? Satu ayah yang miskin dan satu lagi ayah yang kaya. Nah, kira-kira apa dampaknya terhadap hidup kalian? Oke guys, jadi Robert Kiyosaki, penulis buku ini tuh punya dua ayah. Ya, yang pasti satu ayah kandung lah ya, dan yang satu lagi adalah orang yang ia anggap sebagai ayah. Kita akan tahulah sosoknya. Nah, uniknya perbedaan dua ayah ini sangat kontras. Ayah yang satu itu punya riwayat pendidikan yang tinggi. Dia tuh orangnya pinter banget lah ya. Dia bisa menyelesaikan kuliah sarjana yang harusnya 4 tahun, jadi 2 tahun aja. Nah, dia bahkan bisa melanjutkan kuliah di berbagai universitas dengan beasiswa penuh, sampai dapat gelar PhD. Terus gimana nih dengan ayah yang satunya lagi? Ya nggak ada yang istimewa dari ayah ini, karena dia hanya lulusan SMP. Nah, kalian udah kebayang nggak nih, kira-kira mana ayah yang kaya dan mana ayah yang miskin? Semoga aja kalian nggak salah tebak lah ya. Dua ayah ini semuanya tuh berhasil dalam karir mereka. Mereka juga bekerja keras selama hidup mereka. Dua-duanya juga punya penghasilan yang besar. Bedanya, ayah yang satu harus berjuang dalam hal keuangan, sedangkan yang satunya lagi menjadi salah satu orang terkaya di wilayahnya. Ayah yang satu meninggalkan puluhan juta dolar bagi keluarganya, sedangkan yang satunya lagi malah meninggalkan banyak utang. Gimana? Udah kebayang kontrasnya? Oke, sekarang kita akan bahas perbedaan pandangan dari dua ayah ini. Yang faktanya punya perbedaan yang lebih kontras lagi. Bahkan hampir semuanya tuh bertentangan. Bayangin, kalian hanya anak kecil umur 9 tahun yang mendapat nasihat dari dua sosok ayah yang berbeda ini. Yang sialnya, nasihatnya itu nggak sama. Misalnya aja, ayah yang satu bilang, kalau cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Sedangkan yang satunya lagi justru bilang, kalau kekuranganlah yang menjadi akar segala kejahatan. Nah, loh, pusing nggak tuh? Jujur aku juga agak sedikit pusing nih ketika baca buku ini. Tapi Robert Kiyosaki ini bisa mengambil makna dari perdebatan itu di usianya yang 9 tahun. Masih melanjutkan perbedaan dua ayah ini, guys. Ayah yang seorang PhD versus ayah si lulusan SMP. Aku tanya sekali lagi nih, kira-kira mana ayah yang kaya dan mana ayah yang miskin? Ya, semoga aja kalian nggak salah nebak lah ya. Sekarang mari kita perjelas. Ayah yang miskin bilang kalau kita harus belajar dengan giat agar kita bisa menemukan perusahaan yang bagus untuk bekerja. Sedangkan ayah yang kaya bilang kalau kita harus belajar dengan giat agar kita bisa menemukan perusahaan yang bagus untuk kita beli. Ayah yang miskin bilang alasan mengapa dia tidak kaya adalah karena dia memiliki anak atau keluarga. Sedangkan ayah yang kaya bilang, kalau justru memiliki anak dan keluarga adalah alasan mengapa dia harus kaya. Ayah yang miskin suka bicara tentang uang dan bisnis di meja makan. Sedangkan ayah yang kaya justru melarang topik uang dibahas saat makan. Ayah yang miskin bilang kalau dalam hal uang bermainlah secara aman dan jangan mengambil resiko. Sedangkan ayah yang kaya bilang kalau kita harus belajar untuk mengelola resiko. Ayah yang miskin bilang kalau rumah adalah investasi dan aset terbesar kita. Sedangkan ayah yang kaya bilang kalau rumah adalah liabilitas. Dan jika seseorang menganggap rumah itu adalah investasi terbesar, maka ia sedang dalam masalah.
Ayah yang miskin punya keyakinan bahwa perusahaan dan pemerintah akan mengurus kebutuhan kita dalam bentuk tunjangan atau uang pensiun. Sedangkan ayah yang kaya percaya pada sikap kemandirian kita untuk menentang mentalitas bergantung pada tunjangan. Ayah yang miskin akan mengajari kita untuk membuat CV atau resume yang bagus supaya bisa dapat pekerjaan yang baik. Sedangkan ayah yang kaya akan mengajari kita untuk menulis rencana bisnis dan keuangan yang kuat agar bisa menciptakan pekerjaan. Ayah yang miskin bilang kalau dia tidak tertarik pada uang, sedangkan ayah yang kaya bilang kalau uang adalah kekuatan dan kekuasaan. Ayah yang miskin bilang kalau kita harus belajar dengan keras, meraih gelar, dan mendapatkan pekerjaan yang bagus untuk menghasilkan uang. Sedangkan ayah yang kaya bilang kalau kita harus belajar menjadi kaya, memahami cara kerja uang, dan membuat uang bekerja untuk kita. Nah, gimana guys? Udah bisa menebak belum mana ayah yang kaya? Kira-kira ayah dengan gelar PhD atau si lulusan SMP? Ya, dua pandangan mereka tuh tentang uang sangat-sangat berbeda. Terus gimana akhir dari dua perdebatan ini? Pada akhirnya, Robert Kiyosaki ini mendengarkan nasihat ayah yang kaya. Dia tidak mendengarkan nasihat ayah yang miskin. Meskipun ayah yang ini telah lulus kuliah di berbagai universitas dengan beasiswa. Meskipun ayah yang ini punya gelar PhD. Bahkan meskipun ayah ini adalah ayah kandungnya. Masalahnya adalah ayah yang kaya belum benar-benar kaya dan ayah yang miskin tidak benar-benar miskin. Nah, loh, gimana nih maksudnya?